Hari kelahiran Kartini selalu dijadikan momentum kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Bahkan ulasan-ulasan mengenai emansipasi wanita banyak dijadikan trending topik. Itulah keunikannya seorang wanita. Belakangan dijadikan suatu pengetahuan atau disiplin ilmu tersendiri. Untuk menguatkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita di Indonesia, sudah banyak penelusuran dan penelitian sejarah mengenai keterlibatan seorang wanita yang berkontribusi dalam perjuangan di Indonesia. Tidak luput dengan sejarah kemaritiman. Panggilan wanita-wanita di zaman Nusantara yang punya andil besar dalam berjuang menggunakan sarana laut ditelusuri. Sebut saja Laksamana Kumala Hayati dari Aceh yang sudah dijadikan pahlawan nasional. Sekarang pun diusulkan Ratu Kalinyamat dari Demak yang mempunyai armada laut untuk dijadikan pahlawan nasional. Terakhir berusaha mengeksplor sosok Nyimas Gendasari dari Cirebon sebagai pemimpin pasukan Jalasutra Kesultanan Cirebon. TNI Angkatan Laut pada awalnya melibatkan wanita untuk bertugas, banyak ditempatkan pada kegiatan dan tugas di bidang administrasi. Seiring perjalanannya waktu, prajurit wanita tersebut mulai ditempatkan di KRI. Sebelumnya kami tidak tahu akan berdinas di KRI karena harapan kami berdinas di staf. Tapi setelah kejuruan, kami mendapatkan kejuruan navigasi dan harus berdinas di KRI. Dari situ kami mulai belajar untuk mengenal lingkungan KRI. Awalnya kami tidak tahu kalau berdinas di KRI, tapi setelah di kejuruan korupnya navigasi yang harus memang dinas di KRI, mau nggak mau kami menerima, dan setelah dinas di KRI memang cukup menyenangkan. Karena kami kowal yang terakhir, kami paling mengalami dinas di KRI paling singkat, yaitu 8 bulan. Saya masuk Angkatan Laut ikut pendaftaran Lanal Benua pada tahun 1998. Tahun 98 selesai pendidikan, saya dapat penempatan di KRI Teluk Cirebon, Koarma Bar dulu. Kalau sekarang Koarmada 1. Nah, kebetulan komandannya pada saat itu Mayor Nur Singgi dan saya ditugaskan sebagai Bintara Navigasi Departemen 1. Kebetulan pada saat saya masuk, itu ada 2 senior saya sudah di situ sebelumnya, 1 tahun sebelumnya sudah masuk ada 2 senior dengan Kor Bahari dan Komunikasi. Dan setelah senior itu turun, ada masuk lagi adik 2 orang itu berkorep navigasi dan Bahari juga. Saat saya datang ke KRI itu dan memang sudah ada 2 koal sebelumnya senior saya di situ. Jadi untuk akomodasi untuk seperti kamar atau kamar mandi, kamar tidur, apa itu sudah ada. Itu terletak di depan ruang kesehatan. Dan untuk kamar mandi kita punya kamar mandi dalam. Kebetulan saya penuh, saya tugas di KRI ada 2 tahun. Dan untuk berlayar, alhamdulillah sudah seluruh perairan di wilayah Armada Barat itu sudah saya arungi semua. Dan untuk wilayah timur, kebetulan saya dapat berlayar ke Ambon, Maumere, dan Timur-Timur. Dan yang paling jauh, saya bisa keluar negeri ke Thailand. Pada saat saya ikut operasi wilayah timur, saat saya berlayar ke Timur-Timur, pada saat itu saya masih bisa pesiar bersama komandan dan ABK karena wilayah timur masih bisa jalan-jalan, di Timur-Timur masih bisa jalan-jalan kita. Setelah itu kita pergi lagi dari Timur-Timur menuju operasi lainnya, dan saat kembali lagi ke Timur-Timur, Timur-Timur sudah berantakan dan kita tidak boleh turun kapal karena pada saat itu terjadi kerusuhan di Timur-Timur pada tahun 99 itu. Jadi saya di situ nggak boleh turun, keluar dari anjungan pun tidak boleh. Pada saat tes, saya itu langsung ditanya sama yang mengetes saya tuh langsung ditanya, kamu mau di staf
atau di kapal? Saya langsung jawab, loh angkatan laut itu ya di kapal Pak, masa di staf? Kemudian Bapak itu bilang, loh kamu nanti sama kroco-kroco jelek itu, kebetulan kan ada laki-laki banyak juga daftar. Akhirnya, loh nggak apa-apa Pak, nanti saya paling cantik sendiri. Akhirnya, ya udah saya catat, kamu nanti di kapal, siap, langsung. Setelah berjalan terus, tes terus, ternyata pas pantuhir saya ditanya lagi, kamu benar penempatan di kapal mau? Siap, saya mau penempatan di kapal. Akhirnya saya lihat navigasi, wah kayaknya cocok nih. Akhirnya saya bilang saya korup navigasi. Oke, kita catat ya, kamu nanti di kapal dengan korup navigasi. Siap, saya gitu. Dan ternyata benar, ternyata saya ditempatkan di kapal dengan korup navigasi. Ya perasaan saya senang dan bangga pada saat itu. Pertama kali saya dinas di KRI tahun 1998 di KRI Teluk Sabang 544. Waktu itu komandannya Mayor Laut Pelaut Yan Rahir Simamora. Saya sebagai bintara komunikasi dan tugasnya menerima, kirim terima berita melalui radio, voice, mengupas sandi dan membuat sandi. Perlakuan ABK pria terhadap Koal KRI yaitu sangat menghormati keberadaan Koal di KRI. Kisah ketiga Serikandi Laut KRI Koarmada I secara takdir sudah menjadi epik atau kumpulan riwayat. Perjalanan waktu sudah terukir dan menjadi catatan di sejarah, bukan untuk menunjukkan sekedar emansipasi, melainkan pembelajaran, sama halnya dengan catatan habis gelap terbitlah terang. Pertama sekali, Koal berdinas di KRI pada tahun 1997. Jumlah Koal yang ada di KRI 3 angkatan tersebut total 26 personil Koal. Dan mereka rata-rata berdinas di satuan amfibi jenis LST. Pada tahun 2001, Koal yang berdinas di KRI pada waktu itu semua turun dari KRI ke satuan staf. Tahun 2018 setelah adanya Taruni dan KRI yang diduduki Koal pada waktu itu tahun 2018 di KRI Bung Tomo dan KRI John Lee. Koarmada 1 memiliki Koal jumlah 22 orang yang berdinas semuanya di KRI Semarang. Di antaranya 6 perwira, Korp Pelaut dan Korp Suplai, dan 16 bintara, yaitu ada Korp Komunikasi, Navigasi, TTU, ada Korp ED, Korp POM, dan semuanya saat ini berdinas di KRI Semarang. Menurut data di Subdisdata Disminpers Koarmada 1, kami lihat personil Koal yang ada di KRI sempat vakum sejak tahun 2001 sampai sekarang berarti 19 tahun. Jadi itu dari yang kami lihat bagaimana akomodasi di KRI masih minim sehingga Koal-Koal yang ada di KRI pada waktu itu diturunkan dari kapal. Pendekatan etika feminis berupaya membangun keyakinan bahwa etika tradisional yang mengutamakan maskulinitas dan beranggapan pengalaman dunia ini hanya milik pria secara moral kurang menghargai wanita. Padahal maskulin dan feminin hanyalah pilihan karakter atau bidang yang disukai, bukan diartikan kodrat Tuhan memberi ciri fisik atau jenis kelamin ataupun identitas gender. Saya masuk di KRI Teluk Cirebon sekitar tahun 97. Pada saat saya masuk belum ada, sekitar tahun 97 juga ada Koal masuk, ada 3 orang saat itu. Pada saat di kapal kita semua profesional, menyesuaikan hierarki. Pada saat melaksanakan tugas, kita melaksanakan tugas dengan profesional. Memang untuk Koal
sudah lama tidak berada di kapal. Saat ini kemungkinan terobosan baru, kami bangga kalau memang ada kowal di kapal, akan menambah profesionalitas dari Angkatan Laut. Perlahan tapi pasti, peran wanita dan tuntutan ke depan, kesejajaran dan kesamaan dalam peran dan pengabdian itu merupakan keniscayaan karena tuntutan globalisasi itu nyata. Kowal harus makin profesional dengan terus mengisi dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tuntutan penugasan yang semakin dinamis. Saya, Panglima Ko Armada 1 beserta seluruh personel mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kowal ke-58 tahun 2021. Korps Wanita Angkatan Laut berprestasi untuk negeri, berkarya bagi bangsa. Dirgahayu ke-58 Korps Wanita Angkatan Laut berprestasi untuk negeri, berkarya bagi bangsa.